Bapak Ibu umat beriman yang terkasih dalam Kristus, keluarga besar, suster-suster, putri-putri Yesus Kristus se-Indonesia yang berbahagia. Pada hari ini, tanggal 19 Maret, Gereja Sejagat merayakan Hari Raya Santi Yosef, Suami Santa Perawan Maria. Momen berahmat ini ingin dimaknai oleh suster-suster PPYK dengan peristiwa istimewa dan bersejarah, yaitu dimulainya karya misi PPYK di luar Pulau Jawa, yaitu di Paroki Santo Yosef Bajawa, Keuskupan Agung Ende. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan hati sukacita serah diri dan jiwa. Nyanyikanlah lagu puji sembah Tuhan di surga. Dia telah mengundang kita masuk dalam perjamuannya. Nyanyikanlah lagu yang riang-riang puji sembah Tuhan di surga. Dia telah mengundang kita masuk dalam perjamuannya. Bersyukur pada Tuhan masuk dalam perjamuannya. Karena kasih-Nya yang melimpah. Puji sembah Allah di surga. Nyanyikanlah lagu yang riang-riang puji sembah Tuhan di surga. Dia telah mengundang kita masuk dalam perjamuannya. Luhurkan nama Tuhan masuk dalam perjamuannya. Karena cinta-Nya atas kita. Puji sembah Allah di surga. Nyanyikanlah lagu yang riang-riang puji sembah Tuhan di surga. Dia telah mengundang kita masuk dalam perjamuannya. Tuhan menanti kita masuk dalam perjamuannya. Di pintu rumah yang abadi. Puji sembah Allah di surga. Nyanyikanlah nyanyi yang riang-riang puji sembah Tuhan di surga. Dia telah mengundang kita masuk dalam perjamuannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi semua. Rekan-rekan imam, para suster, saudara-saudari umat Allah yang terkasih. Dalam suasana sukacita, penuh kegembiraan, dalam Ekaristi ini kita bersama gereja merayakan Hari Santo Yusuf, Suami Maria. Di keuskupan kita ini
ada sederet nama paroki yang berpelindungkan Santo Yosef. Ada paroki Santo Yosef Datu Soko, paroki Santo Yosef Onegore, paroki Santo Yosef Raja, paroki Santo Yosef Laja, dan terakhir paroki Santo Yosef Bajawa. Tadi kita sudah salaman dengan pastor parokinya, Romo Pater Reni. Di Polandia, hari ini secara khusus dirayakan untuk yang punya nama Yusuf, Yosef, dan juga Yosefina. Tadi itu baru Yusuf dan Yosef. Yosefina belum. Di negara-negara Katolik seperti Italia, Portugal, hari ini tuh hari ayah, dikhususkan bagi para ayah, baik ayah asli maupun ayah sambung. Para suster, putri-putri Yesus Kristus secara khusus memaknai hari ini dengan peletakan batu pertama pembangunan biara di negeri ini. Dan menarik bahwa dimulai dengan pembangunan kapela. Kapela sebagai jantung pusat kehidupan biara, kehidupan kita semua. Bagi para suster, secara khusus untuk Santo Yosef, mereka ingin menjadikan sebagai tokoh panutan, tokoh teladan, tidak hanya dalam iman, tetapi juga perannya sebagai Bapa Asuh Yesus Kristus bagi karya misi mereka dalam membina, mendidik, dan mengasuh anak-anak Indonesia. Dengan pikiran ini, mari kita menyiapkan hati batin kita supaya perayaan kita pagi hari ini pantas di hadapan Tuhan. Saya mengaku kuasa dan pada saya sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saya sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
perhatian kita kepada Allah Bapa di surga. Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf yang dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu itu. Berkatilah kami dalam membangun rumah biara untuk perserikatan putri-putri Yesus Kristus di tempat ini. Dan semoga upaya kami untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan berkenan kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak
kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun takhtamu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal.
Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memang tidak mudah saya yang bernama Yosef berkhotbah tentang Santo Yosef. Saudara-saudariku yang terkasih, tercatat antara abad 8 dan 9 sudah Masehi, Gereja menetapkan tanggal 19 Maret sebagai hari raya utama Santo Yosef suami Maria oleh Paus Pius IX. Status Yusuf sebagai suami Maria jelas dinyatakan dalam tulisan Matius bab 1 ayat 18 yang barusan kita dengar. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Ada dua hal penting yang bisa kita renungkan tentang Yosef sebagaimana digambarkan oleh Matius dalam bacaan Injil tadi. Pertama, bagi Yusuf, taat pada kehendak Tuhan
adalah solusi terbaik ketika ia berada di antara godaan dan tantangan. Awal mula menjadi suami Maria tidak mulus-mulus amat, tetapi merisaukan. Ada godaan internal dalam kategori dilema berat yang sedang berkecamuk dalam pikiran Yosef gara-gara kehamilan Maria yang tidak dipahami oleh Yosef. Matius melukiskan Yosef tergoda untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Yosef tergoda untuk berpikir negatif tentang Maria, gadis pujaannya itu. Yosef tergoda untuk meragukan cinta Maria. Maria tidak setia karena hamil sebelum hidup bersama-sama dengan dia. Bagaimana status anak yang dikandung Maria itu? Belum lagi Yosef mempertimbangkan hujatan orang sekitarnya. Apa kata dunia tentang kehamilan Maria tunangannya itu? Ketika sedang dalam kebingungan dan luntang-lantung dengan pikiran seperti itu, Yusuf ditantang oleh Tuhan sendiri dalam mimpi supaya mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung itu berasal dari Roh Kudus. Datangnya malaikat dalam mimpi itu memurnikan pikirannya tentang Maria dan tentang rencana Tuhan yang telah terjadi atas diri Maria tunangannya. Memang tetap ada tantangan antara bertahan dengan pikirannya sendiri atau memilih ikut perintah Tuhan yang harus dia ambil segera. Semuanya berakhir indah waktunya. Ketika bangun dari tidurnya, Yosef berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Bagi Yosef, kehendak Allah tetap nomor satu. Kehendak pribadi boleh gagal, tetapi tidak pernah boleh mengagalkan kehendak Tuhan atas dirinya. Bila bertahan dengan ambisi pribadi dan mengabaikan kehendak Tuhan, itu sama dengan masuk jurang kehancuran. Karena ketaatan itu, Yosef berjiwa besar untuk masuk dalam urusan besar menyangkut keselamatan manusia yang ia sendiri tidak mengetahui dengan pasti, malah melampaui daya pikirannya. Dia harus menerima seorang anak yang bukan hasil buah cinta manusiawi dengan Maria. Pada titik ini tergambar nilai tertinggi pada diri Yosef, yaitu menjaga citra Allah dalam diri anak yang dikandung Maria, walaupun bukan buah dari kehendak manusiawinya. Keagungan Santo Yusuf ada dalam fakta ia menerima Maria tanpa syarat apapun. Kedua, menjadi suami Maria adalah panggilan untuk terlibat dalam sejarah keselamatan dengan melaksanakan peran Bapa bagi Yesus. Seorang penulis Polandia dalam novelnya berjudul The Shadow of the Father menggambarkan sosok Yusuf di hadapan Yesus adalah bayang-bayang Bapa surgawi di dunia ini yang menjaga Yesus, melindunginya,
tak pernah meninggalkannya untuk mengikuti langkah-langkahnya. Itulah sebabnya Yosef tidak mempermasalahkan, ia cuma bapa piara. Bagi dia, peran sebagai bapa adalah peran istimewa bagi Yesus. Karena seorang bapa tidak dilahirkan, tetapi diciptakan. Seorang laki-laki tidak menjadi seorang bapa semata-mata karena seorang anak dilahirkan, tapi karena ia merawat sang anak secara bertanggung jawab. Kapanpun seseorang bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, dalam arti tertentu ia menjalankan peran kebapaannya terhadap orang lain. Santo Yosef sepanjang hidupnya ia terlibat dan memainkan perannya sebagai bapa dalam bingkai sejarah keselamatan manusia melalui perannya sebagai pertama pribadi yang senyap. Ia kerja dalam diam, kerja dalam senyap, tanpa viral dan heboh, tanpa butuh pencitraan. Bagi Yosef, diam itu emas. Diam itu kaya inspirasi dan kaya kreativitas. Dalam diam, ia lebih mendengarkan apa kata Tuhan. Yosef menjawab panggilan Tuhan dengan perbuatan, bukan banyak omong tanpa hasil. Kedua, ia sebagai pribadi belakang layar. Dari semua peristiwa yang dikisahkan dalam Injil, tampaklah Yusuf menjawab panggilan sebagai pribadi dalam perannya di baris kedua sepanjang kehidupnya. Ia menjalani perannya itu dengan ketaatan dan kepenuhan hati. Dalam surat apostolik Patris Corde, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa hidup kita dijalin bersama dan ditopang oleh orang-orang biasa yang biasanya dilupakan, yang tidak biasa muncul dalam berita utama surat-surat kabar. Santo Yusuf adalah sosok pribadi yang kehadirannya setiap hari tidak diperhatikan, tersembunyi, namun perannya sentral sebagai seorang bijak, pendukung, dan pembimbing dalam masa-masa sulit. Ada lampu sein dari Santo Yosef bahwa orang yang tampak tersembunyi di belakang layar atau di barisan kedua memiliki peran tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa pesan untuk kita sebagai umat Allah dan anggota komunitas PPYK, lebih khusus lagi pada misa peletakan batu pertama pembangunan rumah biara ini? Ada 3 hal yang mau kita belajar dari hidup dan kepribadian Santo Yosef. Pertama, saatnya kita memberi apresiasi kepada orang-orang yang selama ini menjadi orang barisan kedua dalam siara dan perjalanan hidup pribadi kita. Kita menjadi seperti sekarang ini karena juga ada peran orang-orang di belakang layar yang tidak menonjolkan diri, juga yang bisa kita lupakan. Silakan buat daftar inventaris tentang siapa saja tokoh belakang layar dalam hidupmu. Kedua, saatnya kita juga memberi apresiasi dan kata terima kasih untuk orang-orang yang kerja dan perannya di barisan kedua dalam hidup berparoki dan juga hidup kongregasi PPYK. Karena perannya itu mereka kurang diperhitungkan, malah mereka sendiri menjadi kurang percaya diri. Pada hari ini harus memantapkan komitmen
bahwa apapun peran kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan mempersoalkan peran utama dan tidak utama, peran di depan atau di belakang. Paling penting adalah saya tahu siapa saya dan apa yang harus saya buat. Apa peran saya dalam pembangunan rumah biara ini? Untuk memantapkan panggilan hidup sebagai suster-suster putri-putri Yesus Kristus. Pembangunan rumah ini, apapun indahnya, cuma sebagai sarana yang membantu, menunjang, menolong supaya para suster bisa hidup sebagai orang-orang terpanggil. Orang-orang yang bisa mengembangkan dan memantapkan hidupan panggilannya, serta selalu taat pada kehendak Bapa. Karena itu, kita mengharapkan tidak hanya bangunan ini kuat, tetapi iman dan panggilan mereka juga harus tetap kuat. Kita katakan, bangunan fisik harus mendukung bangunan rohani, spiritual, dan juga misioner. Pembangunan rumah ini menjadi suntikan darah segar bagi para suster dalam menghayati hidup iman dan panggilan mereka, serta tanggung jawab dan kesetiaan para suster sebagai orang-orang terpanggil menjadi putri-putri Yesus Kristus. Para suster, saudara-saudariku terkasih, mari kita berjuang menjadi putra-putri kesayangan Yesus Kristus dengan mau belajar dari hidup dan panggilan Santo Yosef. Hari ini, Santo Yosef suami Maria ibarat cermin besar, tempat masing-masing kita berkaca. Apakah saya telah mencontohi figur Santo Yosef? Amin.